Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Sahabat Umat, persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan RPK FM. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Selamat malam, Shalom sahabat umat. Dan malam hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan di dalam program kerjasama RPK, FM dan juga PGIW wilayah DKI Jakarta. Dan biarlah setiap kita makin sehat, makin cerdas dan menambah iman, mengurangi beban dan meningkatkan imun. Saya dengan Ibu Pendeta Nini Adelina Tanamal dari Gekindo, dan malam hari ini saya ingin memberikan tema khotbah kita, dalam Dia ada hidup. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami dipercayakan Tuhan lagi untuk boleh masuk di dalam perenungan singkat, dan biarlah malam hari ini ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara bagi masing-masing kami, supaya kami pun juga boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada program Sahabat Umat pada malam hari ini, saya mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat umat, malam hari ini kita belajar bagaimana kita mengenal tentang arti hidup. Dan kita percaya bahwa hidup ini adalah bagian terpenting dalam setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat di dalam pemahaman bahasa aslinya yang berkaitan dengan bicara tentang daging ataupun juga hidup, di dalam bahasa Yunani ada kata sarx dan juga soma. Kata sarx itu adalah daging yang terlihat hari ini, atau bicara tentang bagaimana tubuh kita hari ini. Tapi kalau bicara soma, itu daging yang tidak pernah binasa. Dan ini sama kaitannya dengan kata zoe yang diartikan tentang arti hidup. Bicaranya adalah bahwa kata soma dan juga kata zoe ini adalah hidup dalam kekekalan. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana di dalam Dia ada hidup, Tuhan mau berbicara dalam hidup kita bahwa malam hari ini kita harus mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya teringat ketika peristiwa yang saya alami 4 tahun yang lalu di dalam kehidupan bersama dengan adik saya yang paling bungsu, namanya Moses. Nah, Moses mengalami kecelakaan, dan pada saat itu dia mengalami yang sangat tragis dalam kehidupannya. Dia mengalami pendarahan yang sangat hebat di bagian kepala, dan pada saat kejadian itu tempurung kepalanya ini terbentur dengan sangat kuat sehingga dia mengeluarkan pendarahan yang sangat hebat. Baik itu melalui hidung, mulut, telinga, semua dia muntahkan, dalam arti bahwa semuanya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Saya berpikir pada saat itu pasti dia mungkin kehidupannya tidak selamat. Dan pada saat itu juga kami sebenarnya sedang mengalami duka cita karena baru 6 bulan papa meninggal dunia. Dan pada saat itu saya berpikir bagaimana saya harus menjelaskan kepada mama saya. Karena adik saya ini tidur bersama-sama dengan mama. Jadi mama itu berharap bahwa adik saya inilah yang selalu menemani. Dan pada saat itu ketika kejadian jam 3 subuh, dokter sudah mengatakan bahwa kemungkinan adik saya ini tidak ada harapan untuk hidup. Dan dikatakan bahwa kalau andaikan dia pun juga sehat ataupun sembuh, dia akan mengalami cacat total dan tidak mungkin bisa bicara dengan baik. Pada saat itu kami hanya berpikir bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan singkat cerita, dia harus mengalami operasi yang sangat luar biasa. Operasi yang pertama itu sebelum operasi dilakukan di CT scan, tempurung kepalanya hancur dan batang hidung
hancur, dan kalau dibilang pendarahan sudah menyebar ke kanan dan ke kiri. Jadi semua menyeluruh, itu pendarahan yang sangat hebat. Lalu dokter mengatakan bahwa dia harus tunggu 3 jam lagi berikutnya, harus di CT scan. CT scan yang kedua, batang tempurung masih hancur, batang hidung juga masih hancur, dan pendarahan sudah di sebelah kiri dan akan sudah masuk ke sebagian sebelah kanan, tetapi belum menyeluruh. Dan disuruh tunggu lagi CT scan yang ketiga. CT scan yang ketiga, dokter katakan, yang ini saya katakan mujizat pertama yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan adik saya, yaitu Moses. Waktu di CT scan ketiga, Tuhan bilang dalam kehidupan saya hanya bisa berdoa gitu ya. Lalu dokter katakan, waktu hasil CT scan yang ketiga ini, batang tempurung kepalanya utuh, terus udah gitu batang hidungnya pun juga yang tadinya hancur utuh, dan pendarahannya tinggal di sebelah kanan. Kirinya bersih dan sebelah kanan saja pendarahan. Jadi singkat cerita, setelah 3 kali CT scan, dokter minta izin supaya dioperasi besar dan tempurung kepalanya harus dipotong atau dibelek. Jadi tinggal sebelah kiri saja. Dan sebelah kanan ini sudah pendarahan sangat hebat, jadi batang tempurung kepalanya itu dipotong dan tinggal sebelah kiri saja. Dan singkat cerita, dengan kondisi seperti itu, adik saya mengalami operasi yang sangat besar dan kurang lebih 1 bulan di ruang ICU. Dan semuanya hanya berharap dengan inkubator dan juga untuk semua ventilator dengan segala sesuatunya, dengan mesin, dengan alat di ruang ICU, sehingga kalau dibilang udah nggak mungkin. Dan dokter bilang Pak Moses akan ditidurkan 3 hari setelah operasi besar itu, dan nanti setelah 3 hari kita akan lihat bagaimana situasi dari semua panca inderanya. Jadi pada saat 3 hari sudah tertidur, dibangunkanlah oleh dokter. Lalu dokter katakan, kita akan lihat hasilnya, karena kalau dia bangun, dia mungkin juga tidak akan bisa bicara dengan baik, mata pun juga tidak sempurna, bahkan ingatannya pun juga akan mengalami amnesia. Saya berpikir bahwa sangat berat sekali kalau andaikan dia dibangunkan hari ketiga itu. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Jadi singkat cerita, hari yang ketiga adik saya dibangunkan. Lalu dengan kondisi kami semuanya sudah dak-dik-duk-der, karena kami cuma berpikir bahwa Tuhan itu baik dengan semua situasi yang ada. Lalu ketika dibangunkan, dokter mulai berinteraksi dengan adik saya. Lalu dokter memanggil namanya. Lalu dia menyaut. Dan itu adalah pengetesan pendengaran yang pertama. Karena kondisi tempurung yang dipotong itu adalah tempurungnya sampai ke telinga itu dipotong. Jadi pendengaran tuh sampai dengan otak itu benar-benar yang sebelah kanan itu, kalau dibilang bisa nyut-nyutnya itu bisa terlihat lah dengan jelas. Lalu ketika pendengaran dites, dia bisa mendengar dengan baik. Lalu diteslah untuk penglihatannya. Pak Moses, ini berapa? Lalu ditunjukkan angka 1 di depan matanya, dia bilang 1, Pak. Nah, ternyata komunikasinya pun juga baik. Nah, berarti tidak ada masalah dalam pendengaran. Lalu ketika melihat juga tidak ada masalah. Lalu ketika dia berkata-kata pun juga tidak ada masalah. Lalu hal yang sangat-sangat membuat kami harus waspada ini adalah ingatannya, karena dokter bilang dia kena amnesia. Lalu di akhir dari pengetesan itu, dokter ingin mencoba apakah dia masih ingat siapa yang di depannya, apakah orang tuanya atau kakak-kakaknya, dia masih ingat enggak. Lalu dokter tanya, Pak Moses tahu siapa yang di depan Pak Moses? Lalu singkat cerita, dia diam hampir kurang lebih 10 menit. Lalu setelah itu dengan berpatah-patah dia ngomong, langsung dia bilang, my mom. Dokter cuma sempat kaget juga, dibilang bahwa dia kenal mamanya, terus ditanya, namanya siapa gitu. Lalu dia coba menyebutkan dengan berlahan lagi, lalu dia sebutkan nama mama dengan lengkap. Satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu sangat dahsyat. Dengan tempurung kepala yang sudah hancur, isi semua otaknya itu sudah bercampur dengan darah, dan kalau dibilang kusut lah isi tempurung kepalanya itu, istilah otaknya itu udah kusut. Tapi Tuhan masih izinkan dengan kondisi seperti itu untuk dia bisa mengingat, dia bisa berkomunikasi, dia bisa mendengar, dia bisa melihat dengan baik. Itu sangat luar biasa.
Dan singkat cerita 1 bulan ketika dia ada di rumah sakit, ya di ruang ICU dengan segala medis yang sangat luar biasa, apalagi masuk di rumah sakit yang tidak ada pakai BPJS, sangat berat bagi kami secara pribadi untuk keluarga. Karena pada saat 1 bulan itu saya mencoba untuk tanya ke administrasi rumah sakit, ternyata biayanya cukup luar biasa. Jadi 1 bulan di rumah sakit pada saat itu kurang lebih 450 juta. Biayanya sangat berat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat lagi ketika saya berhadapan dengan biaya seperti ini? Tapi saya percaya Tuhan kita sangat luar biasa, dan ketika biaya 450 juta harus dibayar, karena pertama kali kami hanya deposit 20 juta. Ketika 20 juta dideposit, maka ada tindakan dokter. Nah, ketika berjalannya waktu 1 bulan, saya berpikir, Tuhan, dengan apa kami harus membayar? Karena mengingat tidak pakai BPJS, cukup besar biayanya 450 juta. Saya harus jual apa? Saya katakan, saya nggak punya apa-apa Tuhan, tapi saya punya Tuhan yang hebat saja. Lalu singkat cerita lagi, dengan proses itu saya meminta kepada dokter, dokter apakah boleh pulang adik saya? Karena mengingat biaya yang sangat tinggi, saya minta diizinkan pulang. Dan dengan kondisi 1 bulan itu memang kondisinya belum stabil, karena dia masih bergantung dengan alat, dan dia hidup tanpa tempurung kurang lebih 1 tahun, tanpa tempurung kepala, jadi perawatannya harus benar-benar khusus. Lalu singkat cerita ketika 1 bulan saya mau bawa adik saya pulang, ketika harus membayar administrasi, saya datang ke administrasi, saya bilang, Ibu, bolehkah kami dirincikan berapa biaya lagi yang harus kami bayar? Jadi 450 juta itu adalah total, dan saya menunggu kurang lebih 10 menit untuk semua rincian biaya. Dan yang luar biasanya ketika saya mendapatkan rincian biaya, rumah sakit bilang begini, Bu, semua biaya totalnya 450 juta, dan biaya yang akan dibayar itu dari sisanya yang Ibu sudah deposit itu, dirincikanlah semua dari mulai 20 juta pertama sampai kepada 1 bulan, ternyata sudah ada yang membayar secara total untuk 450 juta. Saya tanya dari mana saja, dan dirincikanlah itu. Jadi dari asuransi, dari BPJS, terus udah gitu dari kantor, lagi teman-temannya, dan semua tuh no name. No name, tidak ada yang tahu sampai ketika kami akan keluar. Dan yang luar biasanya lagi, dia bilang gini, Bu, tetapi masih ada sisa uang 12 juta. Dan itu Ibu bisa bawa pulang, dan ketika pulang nanti yang mudah-mudahan uang ini berguna supaya bisa untuk membeli obat-obatan selama pengobatan berjalan. Saya berpikir bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Pertama saya meragukan apakah bisa. Ternyata saya mengingat akan firman Tuhan ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Jadi satu pembelajaran hidup yang saya dapatkan, Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga saya, supaya kami bisa melihat bahwa Tuhan itu sekecil apapun, mau sesulit apapun, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Karena hidup ini kalau bicara daging, ini bicara binasa, daging yang kita lihat. Tetapi kalau caranya Tuhan, yang binasa ini, yang tidak mungkin ini, Tuhan bisa buat jadi mungkin. Maka segala sesuatunya itu bisa terlihat dengan jelas bahwa tindakan Tuhan untuk berkarya atas hidup manusia tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan bisa buat menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Maka pada malam hari ini saya percaya sahabat umat, bersama dengan RPK kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kita harus sehat, kita harus cerdas. Bagaimana untuk kita sehat dan cerdas kalau kita tidak pernah mempercayakan Tuhan? Pasti kita akan sakit terus. Tapi kalau kita mempercayakan Tuhan, berarti kita yakinkan apapun yang kita alami, seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sehingga ketika saya mendapatkan mujizat beruntun terus menerus, dari mulai pertama ketika batang otak ketika tempurung kepala adik saya harus dipotong sebelah kanan, dan pendarahan sebelah kanan itu bagi saya satu itu mujizat. Karena apa? Pertama kali CT scan, tempurung kepala hancur,
batang hidung hancur, pendarahan sudah menyebar kemana-mana. Proses yang kedua tinggal sebelah kiri, proses yang ketiga tinggal sebelah kanan, dan yang hebatnya tempurung kepala yang tadi hancur menjadi utuh, batang hidung yang tadinya hancur itu akhirnya utuh kembali. Dan semua itu saya rekam dan itu saya buat di YouTube. Dan nanti kalau andaikan jemaat Tuhan bisa melihat, itu sangat luar biasa, karena itu fakta. Tuhan itu buat mujizat sesuai dengan maunya Tuhan. Karena tidak pernah kita pikirkan apa yang istilahnya tidak mungkin, Tuhan bilang itu pasti bisa. Karena apa? Tuhan bilang dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maka malam hari ini sahabat umat, jangan kita pernah meragukan Tuhan. Kalau Tuhan nolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan bisa buat mujizat bagi kita semua, saya percaya Tuhan juga bisa buat semua mujizat bagi semua sahabat RPK pada malam hari ini. Dan biarlah hari ini tetap kuat, tetap yakin bahwa kita belajar dari pengalaman hidup untuk kita bisa melihat Tuhan. Karena dari situlah menambah iman kita untuk kita yakinkan apakah Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena dalam Dia ada hidup, maka segala sesuatu yang terjadi hari ini semua dalam programnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Maka jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau andaikan kita ragukan Tuhan, berarti kita memberi beban dalam hidup kita. Tetapi kita pun juga akan gampang sakit kalau kita meragukan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena dari situlah imun kita muncul untuk kita tetap kuat. Meskipun begitu banyak badai, banyak tantangan, banyak persoalan, dan juga mungkin virus yang terus menyebar. Tapi kita percaya, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara dalam Dia. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat umat, biarlah malam hari ini semua kita tetap yakin, fokuskan hidup ini kepada Tuhan, bukan pada masalah. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, masalah apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini kita semua boleh dikuatkan berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Meskipun begitu banyak persoalan dan tantangan hidup kami datang, bahkan sakit penyakit yang silih berganti menghantui hidup kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan jika hari ini kami boleh mengalami semua suka duka dalam hidup, kami percaya Tuhan punya maksud, karena dalam Engkaulah ada hidup. Maka segala hidup yang boleh kami alami hari ini, semua adalah pembelajaran yang penting dari Tuhan. Maka biarlah kami boleh belajar bersyukur, kami boleh menghadapi semua perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin hidup kami berasal daripada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semua, sehingga apapun yang terjadi hari ini, kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, sahabat umat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian tadi program Sahabat Umat, sebuah program persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Semoga program ini memberkati kita semua.